Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, berinteraksi sesama manusia. Langsung saja, perkenalkan saya Putri Nabila, program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perpajakan. Baik, sebelum kita masuk pada sejarah pemungutan pajak, apa sih itu pajak? Jadi, pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu pertama, pajak memiliki fungsi anggaran, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kedua, fungsi pengaturan, mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi ketiga yaitu fungsi stabilitas, berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejarah pajak di dunia. Yang pertama yaitu pada zaman Mesopotamia. Pada zaman ini, pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia. Bentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu. Yang kedua yaitu zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan, sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Yang ketiga yaitu zaman Yunani dan Romawi kuno. Pemungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern mulai dipraktikkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang, untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai atau cash. Sejarah pajak di Indonesia. Pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan pajak bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pungutan. Rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Memasuki era kolonial Hindia Belanda, pajak mulai dikenakan di Indonesia. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dasar perpajakan. Pertama yaitu hukum pajak. Hukum pajak ada dua, yaitu yang pertama, hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerapkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, serta segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua yaitu hukum pajak formil, yaitu membuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain, yang pertama yaitu prosedur penetapan suatu hutang pajak. Kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga yaitu kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan atau banding. Dasar-dasar perpajakan yang kedua yaitu syarat pemungutan pajak. Adapun syarat pemungutan pajak yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil.
Yang kedua yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat yaitu pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dasar-dasar perpajakan yang ketiga yaitu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ada 3, yaitu yang pertama stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan nyata. Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihannya yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, dan kelemahannya yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Asas pemungutan pajak yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fictive stelsel, di mana pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Adapun kelebihan dari stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahan dari stelsel ini yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Asas pemungutan pajak yang ketiga yaitu stelsel campuran, di mana kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenar. Kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun jenis-jenis kepatuhan pajak yaitu pertama, kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kedua yaitu kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap objek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut wajib pajak. Tadi pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.